Halo Bang, boleh minta waktunya sebentar? Boleh. Sebelumnya perkenalkan dengan abang siapa? Kenalkan, saya Enako Putra Pranasaki dari Fakultas MIPA. Saya mau bertanya nih Bang tentang ujaran kebencian di media sosial. Menurut Abang bagaimana? Menurut pandangan Abang, bagaimana ujaran kebencian di media sosial saat ini? Menurut saya ujaran kebencian yang saat ini tuh bisa dibilang harus ditindaklanjuti dengan serius sih, karena orang-orang tuh di media sosial tuh kan biasanya nih mencari hal-hal, misalnya tuh mencari referensi hal positif gitu kan, media sosial mencari dan juga untuk berkomunikasi juga di media sosial itu. Tapi ada juga orang yang menyalahgunakan media sosial tersebut untuk melakukan hal-hal negatif, salah satunya ujaran kebencian tersebut. Nah, selanjutnya, apakah Abang pernah ikut serta dalam ujaran kebencian di media sosial? Kalau saya sih, alhamdulillah tidak ada ikut memberikan ujaran kebencian tersebut kepada orang media sosial. Karena saya waktu scroll sosmed itu kan, misalnya melihat TikTok, Instagram, ataupun Facebook kan, hanya sekedar mencari inspirasi untuk misalnya untuk tugas-tugas saya misalnya kan, saya mau untuk scroll-scroll aja. Walaupun kalau untuk menulis komentar pun, untuk menulis pesan komentar pun saya memberikan yang baik-baik lah, karena kata-kata itu kan pisau juga kan, bisa menyakiti orang walaupun kita tidak ada di sana, tapi bisa sakit lah orang. Nah, saya itu adalah kita memberikan rasa empati bagi orang lain gitu melalui kata-kata. Gas. Nah, menurut Abang, apakah perbuatan itu dapat berpengaruh terhadap seseorang yang terkena hujatan tersebut? Saya sih tentu saja sih, karena orang yang menerima hujatan tersebut memiliki biasanya tuh berdampak di bagian emosionalnya dan psikolognya. Biasanya orang yang menerima hujatan tersebut tuh sering tidak dihargai kan, kurang percaya diri, bahkan bisa depresi. Walaupun sampai kasus ekstrim itu bisa menyakiti diri sendiri loh. Saya tuh itu tuh merupakan hal yang tidak baik lah. Jadi kita tuh dalam menyampaikan komentar tuh sebaiknya dengan pikir-pikir dulu lah kalau bisa. Mansur Bang. Mansur. Baik Bang Mansur, saya akan menanyakan beberapa pertanyaan tentang ujaran kebencian di media sosial. Baik, pertanyaan pertama yaitu bagaimana Anda memandang ujaran kebencian di media sosial saat ini? Menurut saya, ujaran kebencian di media sosial itu adalah suatu tindakan yang sangat jahat, karena tidak sedikit orang yang melakukan percobaan bunuh diri pada dirinya sendiri karena telah dibully melalui ujaran kebencian seperti komen atau kemudian lainnya. Menurut saya itu tindakan kriminal. Baik. Pertanyaan berikutnya, apakah Anda pernah ikut serta dalam ujaran kebencian di media sosial seperti memberikan komentar negatif? Tentu saya tidak pernah, karena saya membenci hal tersebut. Baik, pertanyaan selanjutnya, menurut Anda apakah ujaran kebencian di media sosial sangat berpengaruh terhadap seseorang yang dihujat? Tentu saja berpengaruh, karena tidak semua orang bisa tahan dengan ujaran kebencian. Banyak orang yang bunuh diri atau melakukan hal lainnya karena telah dihujat itu. Tidak sedikit kasus. Baik, pertanyaan terakhir, bagaimana cara menindaklanjuti orang yang sudah terlanjur memberikan ujaran kebencian di media sosial? Menurut saya, seseorang itu harus meminta maaf kepada seseorang yang telah diberikannya ujaran tersebut, atau memperbaiki dirinya dan bersikap positif lagi. Baik, cukup pertanyaannya Bang. Terima kasih Bang. Oke Bang. Ingin mewawancarai Fazli tentang ujaran kebencian di media sosial. Menurut Fazli, gimana ujaran kebencian di media sosial saat ini? Menurut saya ujaran kebencian di media sosial saat ini itu sangat banyak, terutama kita masih dalam suasana berpolitik ria, dan ujaran kebencian terhadap para pasangan calon, terutama kepada kepala daerah yang kita tinggali. Apakah Fazli pernah ikut serta dalam ujaran kebencian di media sosial saat ini? Mungkin secara sadar atau secara tidak sadar saya pernah mengikutinya.
Menurut Fadli, apakah ujaran kebencian di media sosial sangat berpengaruh terhadap seseorang yang dihujat? Menurut saya itu ujaran kebencian terhadap seorang yang dihujat sangat berpengaruh karena membuat seseorang yang dihujat itu menjadikan mentalnya down atau psikologisnya berkurang. Dan terakhir, bagaimana cara Fadli untuk menindaklanjuti orang yang sudah terlanjur memberikan ujaran kebencian di media sosial? Untuk tindakan saya atau semua orang, pertama itu kita harus mencegah terjadinya kebencian sosial, dan kita harus meminimalisir terhadap ujaran kebencian tersebut. Baik, terima kasih Fadli. Maaf dan Halo Kak, boleh minta waktu sebentar? Boleh. Aku mau wawancara nih Kak, sebelumnya nama Kak siapa? Kaluna. Aku mau wawancara terkait MKWU Project Pancasila aku tentang Iya. ujaran kebencian di media sosial. Iya. Nah, aku mau nanya nih Kak, bagaimana pandangan Kakak terhadap ujaran kebencian di media sosial saat ini? Nah, menurut aku manusia itu ya dari tahun ke tahun itu dalam mengungkapkan ujaran kebencian di media sosial, baik itu di platform Instagram, TikTok, Twitter, itu tuh semakin bebas ya dari tahun ke tahun. Dan menurut aku itu perlu ada pencegahan upaya dari masyarakat Indonesia sendiri ataupun dari pemerintah supaya ujaran kebencian ini tidak semakin melebar dan tidak semakin semena-mena. Oh, gitu ya Kak. Yang kedua nih Kak, aku mau nanya nih, apakah Kakak pernah ikut serta dalam ujaran kebencian di media sosial serta memberikan kayak komentar negatif gitu Kak? Kalau dalam memberikan komentar negatif, alhamdulillah saya tidak pernah. Selama ini jika melihat adanya ujaran kebencian di sosial seperti ada di akun-akun masalah selebriti itu, saya mungkin hanya lihat-lihat komennya saja ya Kak, tidak ikut serta. Gitu ya. Nah, selanjutnya Kak, aku mau nanya nih, menurut Kakak, apakah ujaran kebencian itu di media sosial itu sangat berpengaruh terhadap seseorang yang dihujatnya? Nah, tentunya sangat berpengaruh ya, karena saat kita mengungkapkan ujaran kebencian pada seseorang, baik itu secara langsung maupun secara tidak langsung, itu akan membawakan dampak pada korbannya. Itu korban akan merasa mental health-nya terganggu lah ya. gitu. Terakhir nih Kak, bagaimana cara menindaklanjuti orang yang sudah terlanjur memberikan ujaran kebencian di media sosial? Nah, untuk kasus tersebut menurut saya dari pihak pemerintahnya itu bisa memberikan hukuman yang lebih tegas lagi atau undang-undang yang lebih tegas lagi terhadap orang yang semena-mena di sosial media. Dan untuk pelakunya sendiri itu mungkin bisa mengurangi dari sekarang dalam memberikan Komentar negatif, lalu juga mungkin komentar negatifnya bisa dihapus juga ya di platform-platform seseorang. Dan mungkin seseorang itu perlu adanya kesadaran dalam diri mereka. Oke, baik Kak. Terima kasih ya Kak atas waktunya. Iya, terima kasih. Saya ingin bertanya nih Kak, bagaimana pandangan Kakak tentang ujaran kebencian di media sosial saat ini? Menurut Kakak itu suatu penghinaan, ucapan diskriminasi pada orang tersebut yang Oh gitu Kak. Kakak pernah ikut serta dalam ujaran kebencian, misalnya kayak memberi komentar yang negatif gitu? nggak pernah. Oh nggak pernah ya. Terus menurut Kakak nih, apakah ujaran kebencian itu memberi pengaruh kepada orang yang dihujat gitu? Ya pengaruh, rusak mentalnya. Oh berarti berpengaruh ya Kak, karena dapat merusak mental seseorang gitu ya Kak. Terus nih, menurut pandangan Kakak, bagaimana sih cara menindaklanjuti orang yang sudah terlanjur memberikan ujaran kebencian di media sosial? Caranya kita verifikasi, tidak diam aja, menanggapinya dengan tegas, sama melaporkan itu kepada pihak yang berwenang. Berarti kita harus melaporkan kepada pihak yang berwenang gitu ya Kak. Terus berkreasi juga, nggak boleh tinggal diam aja, harus diambil secara tegas lah ya Kak. Gitu. Terima kasih ya Kak atas waktunya. Kakak boleh memperkenalkan diri Kakak? Saya ini perkenalkan nama saya Indra Sarifah. Saya dari jurusan Universitas Nasional. Nah, saya akan mewawancarai beberapa pertanyaan untuk Kak Naila nih. Nah,
saya ingin tahu bagaimana Kak Naila memandang ujaran kebencian di media sosial saat ini. Ujaran kebencian di media saat ini itu sangat berbahaya, sehingga itu bisa menyebabkan permasalahan bagi orang-orang yang Kalau menurut kakak, di media sosial apa ujaran kebencian itu besar atau nilai itu tinggi gitu? menurut saya itu karena saya sering main TikTok, saya ya sering buka TikTok kan, jadi ujaran kebencian itu yang paling saya di TikTok sama juga Instagram. Oke Kak Naila, selanjutnya itu apakah Kak Naila pernah ikut serta dalam ujaran kebencian di media sosial apapun? Alhamdulillah sampai sekarang saya belum ada ikut dalam ujaran kebencian karena menurut saya kayak apa ya, karena membuang waktu aja dan juga ada gunanya juga buat menghujat orang. Ya juga sih, kan kalau kita menghujat orang apa gunanya untuk kita gitu kan? Iya benar. Selanjutnya tuh saya mau nanya ini, apakah ujaran kebencian di media sosial itu sangat berpengaruh terhadap seseorang yang dihujat gitu? Iya itu sangat berpengaruh, bahkan ada orang yang dihujat itu sampai ke psikiater karena saking stresnya dengan ujaran orang-orang di media sosial ini. Baiklah Kak Naila, selanjutnya itu menurut Kak Naila sendiri nih, bagaimana cara menindaklanjuti orang yang sudah terlanjur memberikan ujaran kebencian di media sosial? Kalau itu biasa dengan kita memberikan edukasi tentang bagaimana dampak bagi orang-orang yang dihujat itu, dan juga misalnya kalau terlalu ujaran kebencian itu terlalu berbahaya dan terlalu itu bisa kita laporkan dengan ke pihak berwajib. Jadi ujaran kebencian ini sangat signifikan ya pengaruhnya terhadap seseorang gitu kan. Mungkin segitu saja pertanyaan dari saya Kak. Terima kasih ya Kak. Maaf telah mengganggu waktunya. Ya.